Ya, salam olahraga. Ontelista, para pemilik atau pengguna sepeda ontel atau sepeda tua di Indonesia, dewasa ini cukup banyak berkembang di berbagai daerah. Mereka di antaranya tentunya berada dalam suatu komunitas. Dan para pemilik atau pengguna sepeda tua, khusus sepeda ontel, sering tentunya melakukan satu perjalanan atau goes jarak dekat, juga melakukan goes bareng dalam menempuh perjalanan cukup jauh atau mengikuti suatu ajang touring. Sering dalam melakukan suatu perjalanan goes pendek ataupun goes bareng dalam suatu mengikuti perjalanan jauh di event touring. Ya. Untuk melakukan suatu perjalanan jauh khususnya atau mengikuti touring, perlunya persiapan bagi ontelis atau pengguna sepeda dalam menghadapi untuk suatu perjalanan cukup jauh atau mengikuti touring. Kami saat ini bersama dengan penggemar sepeda tua atau sepeda ontel dan juga pemilik sepeda tua, dan tentunya telah memiliki pengalaman yang cukup banyak atau Bro Dirit. Ya. Pak Haji ini juga merupakan salah satu pengalaman dalam mengikuti suatu touring. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan nama Bro Dirin karena kebetulan nama tersebut sudah dipakai semenjak saya bermain motor. Kan perjalanan jauh atau mengikuti touring. Dalam komunitas atau dalam suatu perkumpulan para penggemar ontel ataupun yang lainnya, ini banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Tujuannya adalah untuk kekompakan kita, untuk menjamin keamanan kita, maka diperlukan adanya persiapan-persiapan. Jangan sampai kita pusing dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan tujuannya bermain ontel itu mencari bahagia, mencari senang, seru-seruan. Terus kemudian hanya karena ontelnya kita lebih jelek misalnya atau tidak bermerek, kemudian kita menjadi rendah diri, akhirnya membanding-bandingkan. Itu juga nanti efeknya kita kurang peduli terhadap sepeda kita sendiri. Jadi langkah awal adalah ya kita cintai apa yang kita miliki gitu. Kita lebih konsen memperhatikan hal-hal yang memang harus kita perhatikan ya, terutama dari sisi keamanan, kenyamanan kita bersepeda. Kembali pada topik tadi Bung Ridun tentang persiapan khususnya untuk melakukan perjalanan jauh atau mengikuti touring begitu. Ini sangat penting tentunya. Pertama ya itu sepeda kita perhatikan. Fisik kita dulu ya. Jasmani kita jangan mencari senang tapi akhirnya jadi masalah. Sama kita kan udah usia kebanyakan cukup lanjut begitu ya. Usia ini kan kadang kita lupa karena saking senangnya, semangatnya, lupa usia. Nah, kalau sudah ingat tentang kita, bahwa kita juga sudah berumur, tentunya akan mempengaruhi pada stamina, kekuatan gue dalam kita mengukur. Misalnya kita mau touring jauh, kira-kira kita kuat nggak? Yang tahu kekuatan kita kan kita sendiri. Nah, dengan kita sadar bahwa
kita berkemampuan fisiknya seberapa, kita bisa mengukur kita ikut atau tidak. Jadi jangan memaksakan. Kita ikut asal senang, kemudian pulang malah sakit, kan nggak lucu, gitu kan? Kita mau cari seru-seruan. Bisa terjadi begitu ya. Pertama adalah kesiapan mental dan fisik. Kedua, sepeda. Sarana ya buat kita ngontel ini. Iya. Betul. Sepeda ini juga perlu adanya perhatian penuh ya, terutama dari kelayakan perangkat-perangkat dari sepeda. Misalnya dari rem harus cukup bisa mumpuni untuk bisa menghentikan perhentian cepat. Iya. Terus kita perhatikan juga dari kenyamanan kita. Kan kadang ada posisi stang yang terlalu tinggi gitu. Itu untuk jarak pendek tuh enak. Tapi untuk jarak jauh itu gampang capek karena tumpuan badan itu kan beda. Ini begini ya. Ini jadi kerja kaki lebih menekan, lebih berat. Tapi kalau bikin nunduk, kita kerja kaki lebih terbantu. Pertama adalah kenyamanan kita bersepeda. Iya. Posisi tinggi rendahnya sadel juga itu mempengaruhi, diukur dari panjang kaki lah untuk langkah kita gitu, goes. Jangan terlalu pendek karena jadi saat mancal pedal itu dengkul nggak habis. Itu bikin capek. Nggak lepas gitu. Lurus gitu. Nah, itu harus diukur untuk kenyamanan saat goes gitu. Terus kayak stang ini kan berbagai macam ya, ada bentuknya stang. Ini mempengaruhi ini kenyamanan gitu. Contohnya untuk laju cepat itu dibutuhkan adalah stang lebih pendek. Jadi supaya kita ada beban ke sini ke depan, makanya dibutuhkan stang pendek kayak sepeda balap itu kan pendek. Nah kalau untuk santai ya sepeda ini ya pakai ini yang biasa gitu, standar itu untuk santai. Kita melihat saat touring ini maunya mau jalan santai mau jalan kencang. Kalau jalan kencang ya tentunya kita setel itu pakai yang agak menunduk itu untuk setel kencang. Kalau yang lebih santai ya stangnya agak tinggi gitu. Jadi supaya badan ini duduk itu agak tegak santai gitu. Jadi topangan di punggung ini nggak terlalu capek. Beda kalau tracknya kita pengen kencang, berarti kita harus lebih dungkuk karena untuk menopang ayunan kaki itu lebih enak gitu. Mungkin itu salah satu yang perlu kita perhatikan dari segi keberadaan sepedanya itu dulu ya. Pertama kalau kita trek jauh kan biasanya sampai malam. Lampu sangat dibutuhkan, lampu LED yang di belakang itu ya, yang warna merah. Itu standarnya di lalu lintas ya mesti harus dipasang karena sangat bahaya sekali kalau nggak ada lampu. Kita sepeda nggak ada suaranya jalan, kemudian ada kendaraan lain nggak melihat kita kan seperti Terus lampu depan itu perlu dan penting sekali supaya kita tahu jalan. Kalau ada lubang, ada apa kita tahu. Itu saja kali mungkin untuk pertama gitu. Bung, selain dari kesiapan keberadaan sepeda sendiri tentunya untuk kekompakan di jalan ini juga kan sangat penting dilakukan bagi para ontelis dalam melakukan suatu perjalanan jauh khususnya ini. Kekompakan ini tentunya kan juga ada cara-cara aturan main untuk bisa mendapat supaya kompak di jalan ini, karena juga sangat penting dalam hal untuk kita lebih aman dan juga mendapat satu keselamatan di jalan. Ini kekompakan yang bagaimana yang kira-kira harus dilakukan bagi para ontelis dalam melakukan suatu perjalanan jauh khususnya itu. Nah, ini yang sangat penting sekali.
kita goes itu mencarinya bahagia, nyaman, nikmat. mencari nyaman, nikmat, gitu. Mensyukuri kesempatan kita bisa goes. Tuh. Namun menjadi ironi apabila saat kita touring jauh, inginnya bahagia, tapi dapatnya kesel hati, gitu kan? Bisa begitu, kadang-kadang terjadi memang betul. Bahkan menjadi kecewa. Tuh. Apa sebabnya? Itu banyak faktor yang pertama ini. Saat kita ngopi, kita kan istirahat ya, misalnya ya. Bukan. Semua kuncinya ada di rasa. Kita bisa kompak nih begini saat kita satu rasa menikmati kopi. Artinya bisa kompak. Iya. Saat touring, jalan. kompakan itu harus satu rasa. Supaya menyatu semua. Intinya kita samakan semua. Samakan persepsinya, tujuannya, keegoisnya, kita samakan. Supaya pada saat touring itu kita sama. Kalau ada yang beda, nah ini misalnya di faktor kekuatan. Di faktor kekuatan kita harus menyamakan. Bagaimana cara menyamakan kekuatan? Yang paling kuat taruh di belakang, yang paling terlemah taruh di depan. Jadi standarnya yang terlemah, maka tidak akan hilang. Gitu. Supaya kita enggak yang stamina paling kuat taruh di depan, akhir ke depan, lepas dari rombongan yang sering terjadi begitu, Mas. Nah, yang enggak punya stamina kuat, tertinggal kan? Betul. Ujung-ujungnya kecewa dia. Nah, boro-boro dapat kebahagiaan, yang ada mah jadi rame istilahnya kan? Iya. Nah, itu. Jadi menyamakan dulu rasanya harus disamakan, tujuannya sama, egoisnya sama, kekuatan yang standar kecepatan, standar kekuatan yang paling kuat taruh di belakang, yang lemah taruh di tengah lah istilahnya. Yang di depan itu kan Captain Rider namanya. Captain Rider, iya. Dan di depan itu Captain Rider yang tahu jalan. Mengatur jalan, iya. Yang paling cepat, ya senang istilahnya jalannya sana mari, ditugaskan menjadi sweeper. Nah, sweeper ini tugasnya adalah untuk mengejar apabila ada teman kita yang tertinggal atau kendala, dia ngejar temennya. Itu kan dibutuhkan orang-orang yang stamina kuat, senang kencang. Nah, itu mobile yang lebih dibutuhkan sweeper. Orang yang senang begitu itu tugasnya sweeper. Kemudian teknisi itu harus posisinya ada di belakang juga. Karena apabila di depan, di belakang kendala kan kita nggak lihat. Kalau ada yang kendala, teknisi ini ada di belakang, jadi tahu semua. Itu Bang. Iya, tentunya juga demi masih yang cukup penting lagi harus dilakukan bagi para pengguna atau pemakai ponsel saat dalam berjalan jauh, terutama untuk menciptakan suatu kebersamaan di jalan ini, Bu. Karena sering terjadi, memang kadang-kadang kalau sudah di perjalanan ini ego pribadi yang lebih banyak menonjol, kurang memahami lagi aturan main dan kurang melihat kawan di belakang begitu nih. Iya, makanya dibutuhkan sebelum start touring atau sebelum kita mengadakan sebuah kegiatan jarak jauh, diusahakan pertama itu wajib adalah briefing. Briefing ini tugasnya komandan atau istilahnya ketua koordinator jalan. Komandan. Kedua, tugasnya yang tahu jalan. Gitu. Jadi ini diberikan pembekalan baik teknis cara goesnya, teknis irama goesnya, teknis bagaimana kita menyikapi apabila ada teman yang tertinggal, kita mesti harus bisa bekerja sama. Atau misalnya ada yang sudah nggak sadar kemudian mereka mendahului, terus kan kita tertinggal. Ini dalam saat briefing kita mesti harus ditentukan dalam track touring ini titik berhentinya di mana aja.
Jadi satu saat ada yang lebih dulu, kita bisa nunggu teman yang lainnya di titik itu, misalnya pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Iya. Nah ini supaya menghindari dari konvoi ini tercecer gitu. Itu Bung. Ini ada lagi yang cukup penting juga harus dilakukan bagi para pengguna sepeda, khususnya yang hobi dalam melakukan suatu jalan jauh touring ini. Ya pertama tujuan kita goes itu kan cari happy, cari bahagia, cari tambah pengalaman, betul, tidak seru-seruan. Iya. Ya hal-hal yang di luar itu dihilangkan, misalnya rasa egois, ego pribadi yang mementingkan diri sendiri. Kita itu bermain dalam berkomunitas, artinya lebih dari satu, gitu kan. Betul. Teman bermain, namanya bukan lawan bermain. Kalau lawan bermain kan harus saling menjatuhkan. Ini teman bermain. Tujuannya adalah untuk bahagia, maka harus kebersamaannya ini harus dimiliki. Satu merasa menderita harus bisa dirasakan oleh yang lain. Terutama ya kekompakan ini harus dijaga. Supaya itu tadilah, jangan sampai kita berangkatnya happy, di tengah jalannya udah mulai kesel, sampai tujuan sudah kecewa. Betul. Setelah akhir touring, marah-marahan, bubaran, keluar dari komunitas bisa terjadi malah. Bisa, itu hal-hal yang kadang nggak diperhatikan. Iya, betul. Sama kita semua gitu. Iya. Iya. Karena tadi itu loh, rasa satu rasanya ini. Hari pertama kuncinya adalah satu rasa. Satu rasa, satu hati. Jadi nggak ada sifat menyalahkan. Misalnya, ini terlalu lambat gitu, terlalu pelan goesnya gitu. Nggak boleh gitu. Tujuannya itu kita happy. Kadang-kadang dalam suatu perjalanan touring bisa juga terjadi sesuatu yang kurang pas atau kurang nikmat dalam suatu perjalanan. Kadang-kadang kita sudah fisik juga capek, tapi juga kenyamanan di jalan tidak dirasakan dapat, begitu. Nah, akhirnya capek badan, capek fisik, capek juga perasaan dan pikiran. Ini kadang-kadang terjadi, Bung, karena kurang kompaknya suatu tim perjalanan touring ini, Bung. Iya. Kompak ini bisa terjadi apabila sebuah komunitas ini atau sebuah perkumpulan lebih dari satu orang bisa dikatakan kompak apabila rasanya satu rasa gitu. Ibarat saya rasakan, situ rasakan, yang situ rasakan kita coba merasakan gitu. Nah ini dengan satu rasa ini maka kita bisa kompak. Pada saat orang capek, pada saat orang sudah mengalami gangguan, gitu. Ini mempengaruhi mental loh. Apalagi mengalami gangguan fisik misalnya gitu, Bung, ya. Iya, misalnya udah ada kram atau gimana. Ini orang akan menjadi sensitif. Betul sekali. Sensitifnya luar biasa orang pada saat menderita. Maka pada saat sensitif itu karakter dasarnya akan muncul. Keluar dengan sendirinya begitu keluar, Bung. Nah, pada saat seperti ini kan dengan adanya satu rasa, yang lainnya mesti tanggap. Wah ini lagi capek. Harus maklumi gitu. Apabila ada yang marah-marah, kesel, ngomong mungkin nggak enak. Ini terjadi itu karena capek. Karakter dasarnya pada muncul semua. Yang sadar itu mesti lebih memaklumi gitu. Jangan sama-sama nggak sadar ya ribut akhirnya. Iya. Ya intinya itu tadi, pada saat kita capek, karakter dasar kita, sifatnya itu yang baik, yang buruk itu kan ketahuan. Keluar dengan sendirinya. Nah, hikmahnya apa nih setelah kita tahu seperti itu? Dalam perjalanan ada masa capek, ada masa happy. Intinya kita dalam satu frame cerita yang sama. Nah, pada saat kita berhasil touring dengan kekompakan, maka pada kemudian harinya kita akan mempunyai cerita yang sama. Pengalaman yang sama. Kita bisa menceritakan yang happy-nya gitu loh. Jadi enjoy. Seru, gitu. Nah, ini menciptakan kekompakan baru. Artinya
kita punya satu cerita yang sama, itu seru. Nah itu bahagianya kita main goes. Iya. Ya, Ontelisa, demikian bincang-bincang kami dalam sekitar persiapan bagi para ontelis atau pengguna sepeda tua untuk menghadapi atau mengikuti menjalankan suatu perjalanan jauh dalam acara event touring kemanapun arah tujuannya. Ya, semoga dari bincang-bincang kesempatan kami di hari ini bersama Bung Rodirin bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pengguna pemilik sepeda ontel khususnya dan pemilik sepeda umumnya di Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Salam olahraga.